Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yesi Aristi. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai makanan dan sistem pencernaan makanan. Bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh? Yang pertama, kita kenal dulu mengenai makanan itu sendiri. Syarat makanan yang baik, yang pertama adalah mudah dicerna, higienis, mengandung nutrisi, kemudian juga mengandung kalori. Kemudian yang berikutnya, apa fungsi makanan di dalam tubuh? Sebagai sumber energi, fungsi makanan yang pertama, kemudian sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, mengatur proses tubuh dan melindungi tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit. Yang berikutnya adalah mengenai zat-zat makanan. Ada karbohidrat, yang bisa kita dapatkan sumber makanan karbohidrat itu berasal dari padi, kemudian beras, kemudian nasi, ya beras nanti akan jadi nasi, kemudian roti, itu sumber makanan yang mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Lanjut, yang berikutnya adalah mengenai lemak. Lemak atau disebut juga dengan minyak, sumbernya bisa lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani kita dapatkan dari daging, lemak nabati bisa dari kacang-kacangan. Fungsi dari lemak sebagai sumber energi, kemudian dia juga sebagai perlindungan, juga berfungsi untuk menghemat protein. Zat makanan yang berikutnya adalah protein. Tersusun atas karbohidrat, hidrogen, dan oksigen, dan nitrogen. Sumbernya bisa daging warna merah, kemudian telur, susu, tempe, tahu. Fungsi dari protein menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, juga sebagai pembentukan antibodi. Yang berikutnya zat makanannya adalah vitamin. Adalah zat organik yang tidak dibentuk oleh tubuh sehingga kita memperolehnya dari makanan. Fungsi vitamin di sini sebagai biokatalisator atau mempercepat proses kimiawi dalam tubuh. Vitamin ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Contohnya vitamin A yang larut dalam lemak. Sumbernya bisa kita dapatkan dari wortel. Yang berikut adalah mineral. Berfungsi sebagai zat pembangun, pemeliharaan fungsi tubuh. Mineral, ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, contohnya natrium. Kemudian ada yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, contohnya besi. Yang berikutnya adalah air. Air adalah penyusun tubuh kita karena 55-60% dari tubuh orang dewasa itu penyusunnya adalah air. Yang berfungsi sebagai pelarut, mengangkut zat gizi, sebagai katalis, kemudian dia di sini juga sebagai pelumas dan pengatur suhu tubuh. Itu beberapa fungsi dari air. Yang berikutnya adalah zat aditif pada makanan. Apa itu zat aditif pada makanan? Ini adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada proses pengolahan makanan. Bisa ada yang alami dan ada buatan yang berfungsi untuk memberi warna, kemudian penguat cita rasa, pengembang, dan pengawet. Contohnya misalnya soda, kemudian penyedap rasa. Yang berikut adalah teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Apa tujuan dari teknologi pengolahan pangan? Tujuannya agar makanan itu mudah dicerna oleh tubuh, kualitas pangan lebih bagus, meningkatkan nilai gizi, dan membebaskan makanan itu dari mikroorganisme yang berbahaya untuk kesehatan kita, dan memperpanjang masa simpan. Mekanismenya biasanya pada saat persiapan bahan makanan dan pengolahan, juga saat mendistribusikan dan penyajian makanan. Teknologi ada dua dengan teknik pengolahan panas basah, yaitu menggunakan cairan yang mendidih, atau teknik pengolahan panas kering, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Menyusun menu makanan seimbang. Menu seimbang adalah menu yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah proporsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Di sini biasanya diperkenalkan kepada kita masyarakat adalah pola menu 4 sehat 5 sempurna.
Selanjutnya adalah mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi dalam sistem pencernaan makanan pada manusia, ada beberapa proses. Yang pertama yang disebut dengan ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian terjadinya pemotongan dan penggilingan makanan di dalam mulut yang dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva. Selanjutnya akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot polos yang meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian digesti, ini adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Setelah itu akan terjadi yang disebut dengan penyerapan atau absorpsi, yaitu gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah yang untuk digunakan oleh sel tubuh. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah defekasi atau pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya adalah mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan makanan. Ada mulut. Pada mulut terjadi dua pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Pada mulut ada bibir, gigi, lidah, dan saliva. Fungsi dari saliva ini melarutkan makanan, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah kita telan, mengurai amilum menjadi maltosa, dan berfungsi sebagai antibodi. Yang berikutnya adalah mengenai organ pencernaan yang berikutnya adalah bagian berikut. Ini kelenjar saliva, gambar kelenjar saliva. Faring. Faring bentuknya seperti tabung yang menghubungkan antara rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring, yang berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Nah, pada laring ini terdapat katup yang disebut dengan katup epiglotis. Nanti katup ini akan menutup pada saat kita makan dan membuka pada saat kita bernapas, sehingga pada saat kita makan kita tidak mengalami yang disebut dengan kesedap. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Ini berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas dan mendorong makanan yang dilakukan oleh otot yang terdapat pada dinding kerongkongan. Alat pencernaan yang berikutnya adalah lambung. Bagiannya ada kardiak, pundus, badan, dan pilorus. Di sini pada lambung terjadi dua pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Kimiawi oleh beberapa enzim yang ada pada sistem pencernaan, contohnya enzim lipase. Mekanik itu pencernaan yang dilakukan secara peristaltik oleh otot pada dinding lambung. Ini gambar lambung. Selanjutnya adalah pankreas. Ini tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nanti hasilnya ada enzim tripsinogen, lipase, amilase. Organ pencernaan yang berikutnya adalah hati yang berfungsi mensekresikan empedu untuk menyerap lemak, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian nanti mengubahnya lagi kalau glukosa sudah diperlukan. Kemudian dia di sini juga berfungsi menyimpan mineral, vitamin larut dalam lemak, juga sebagai toksin. Yang berikut adalah empedu, adalah berupa kantong hijau yang terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati. Fungsinya menyimpan cairan empedu. Di sini terdapat garam empedu yang berfungsi menghasilkan lemak, mengemulsi lemak, membantu kerja enzim lipase dalam proses memecah lemak, dan menyerap hasil pencernaan lemak. Ini fungsi dari empedu. Kemudian nanti pada empedu itu terdapat bilirubin dan biliverdin yang akan berfungsi memberi warna pada feses dan urin. Organ pencernaan yang berikutnya adalah usus halus yang terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilium. Pada usus terdapat jonjot atau pili yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Fungsinya di sini menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Apa yang diserap di sini? Ada karbohidrat, protein, lemak, air, dan vitamin.
Ini gambar usus. Alat pencernaan yang terakhir adalah usus besar atau kolon, terdiri atas sekum, kolon, dan rektum. Kolon di sini fungsinya mengabsorpsi air dan elektrolit, memproduksi mukus. Kemudian di sini tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa, dan dia di sini tempat pengeluaran zat sisa berupa feses. Nah, ini materi yang terakhir pada gangguan sistem pencernaan adalah materi terakhir pada sistem pencernaan yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan makanan. Ada MAH yang pada umumnya sudah kita ketahui apa gejalanya, ada diare, ada sariawan, dan ada sembelit. Nah, sampai di sini saya akhiri mengenai materi pada sistem pencernaan makanan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.